Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita bahas dulu dari oracle kamu. Yang pertama, indecision. Ini adalah kartu yang muncul ketika kamu dihadapkan pada pilihan atau kayak kamu mau kemana setelah ini gitu ya. Jalan mana yang mau kamu tempuh. Stay di zona nyaman atau berekspansi atau mencoba sesuatu yang baru. Lalu yang kedua, man holding a coin. Jadi kayak aku melihat ada signifikansi, misalnya ada investor, ada donatur, ada bantuan keuangan, ada pekerjaan baru dengan si man holding a coin ini ya. Gak masalah laki-laki atau perempuan, tapi nanti aku akan bahas lebih lanjutnya. Terus satu lagi oracle-nya adalah patience gitu. Jadi ini bicara tentang kesabaran. Mungkin ada yang mulai nggak sabar. Sebagai energi api wajar gitu ya. Bukan kadang seringkali masalah emosi, masalah kesabaran, meregulasi diri itu kan seringkali bisa jadi problem untuk elemen api gitu. Oke, mari kita bahas dulu pertama blessing kamu. Nih, yang tadi aku bilang, sesuatu yang berhubungan dengan bisnis keuangan, investor, bantuan keuangan, dengan Six of Pentacles jadi blessing kamu. Tentang keseimbangan pertama, memberi dan menerima. Atau kamu bisa membantu orang, atau ketika kamu butuh bantuan, terutama signifikansinya dengan keuangan, atau kayak kamu butuh donatur, atau investor. Nah, ini nih blessingnya buat kamu semesta datangkan, ya. Terus juga ini berbicara tentang memberi dan menerima hubungan di sekitar kamu kayak udah mulai berprogres ke arah hubungan itu dua arah gitu, nggak cuman kamu doang yang berusaha atau orang yang satunya aja yang berusaha gitu. Apapun konteksnya ya, mau pertemanan, mau hubungan romantis, mungkin di fase kamu yang sebelumnya itu kamu seringan ketemu dengan hubungan-hubungan di mana kamu doang gitu yang ekstra ekstra usahanya, ekstra baiknya, ekstra ekstra ngasih waktunya. Nah, cuman karena itu udah di waktu lampau gitu dan udah banyak juga yang kamu lewatin, jadi energi-energi itu perlahan-lahan berganti gitu. Supaya apa? Kamu juga ketemu dengan orang-orang yang bisa ekstra kayak kamu gitu ya. Terus yang jadi tantangan nih, ini lebih kepada gini ya. Tadi aku bilang, mungkin hubungan-hubungan di waktu lampau itu banyak mengecewakan kamu gitu. Jadi kayak kamu protektif gitu sama hati kamu ya, walaupun Four of Pentacles ini seringkali berbicara tentang stabilitas finansial atau sesuatu yang berhubungan dengan dunia Pentacles itu sesuatu yang terlihat di dunia fisik kita. Tapi ini aku lebih melihatnya kayak kamu tuh lagi tuh Pentacles-nya nutupin dadanya gitu dan kamu mungkin aku pernah bilang ya di reading sebelumnya setiap zodiak itu merepresentasikan setiap kayak ada organ-organ tubuh tertentu dan kamu adalah jantung gitu. Jadi kalau kalau manifestasinya mungkin para Leo itu terhubung dengan sesuatu yang berhubungan dengan jantung atau dia mengekspresikan rasa peduli, rasa sayang luar biasa atau sebaliknya gitu merasakan sakit yang luar biasa ya. Itu bagian dari energi yang dibawa sama Leo gitu. Dan karena ini kamu jadi tantangan bisa jadi ya ini sesuatu yang perlu kamu letting go gitu. Kamu lepaskan, kamu ikhlaskan supaya apa? Kamu nggak nutup hati kamu. Mungkin ini juga sebuah pesan tentang cakra hati yang keblok gitu dan kamu harus melakukan banyak rilis, banyak nangis. Mungkin ya kalau butuh nangis nangis aja. Kalau sakit itu supaya energinya keluar nggak stagnan di tubuh kita, kamu perlu banyak misal banyak nangis, terus kamu juga melakukan aktivitas yang menggerakkan tubuh kamu juga supaya apa ya hormon-hormon itu juga terregulasi dengan baik yang mempengaruhi emosi kita ya. Aku bukan profesional kesehatan atau bidang kesehatan fisik atau mental ya, tapi setidaknya ini yang aku pahamin gitu. Dari aku banyak baca buku dan banyak nonton konten dan juga yang aku aplikasikan dalam hidup aku. Oke, yang berikutnya. Di energi waktu lampau. Nih, di energi waktu lampau ini sesuatu yang menarik. Pertama, ada yang kangen sama seseorang, ada yang lagi mikirin seseorang banget, dan orang itu tempatnya di waktu lampau, ya. Terus berarti entah di waktu sekarang lagi nggak komunikasi, lagi terpisah, atau udah orang yang nggak ada. Yang jelas ada yang kangen, terus juga ada yang punya problem dengan mimpi buruk, dengan kecemasan, karena di situ ada Nine of Swords. Terus juga gini, Six of Cups sama Six of Wands itu seharusnya jadi energi yang harmonis, energi yang happy, energi yang gini. Six of Wands itu kan reputasi yang bagus ya. Cuman gini, aku melihatnya dengan kombinasi ini ada orang yang di luarnya terlihat baik-baik saja, terlihat ceria, terlihat hidupnya oke, kayak finansial oke, fisiknya oke, menarik, cakep gitu. Tapi di dalamnya tuh dia entah sedih, entah dia lagi struggling dengan sesuatu atau dia lagi mikirin seseorang banget. Nah, ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu ya. Makanya aku selalu bilang ambil yang resonate buat kamu gitu. Jadinya terus ini berhubungan juga dengan kayak
kalau ini konteksnya hubungan romantis atau hubungan apapun lah ya gitu. Kayak gue udah memberikan banyak untuk hubungan ini, untuk orang ini, tapi kayak semua itu kayak terasa sia-sia gitu, atau semua itu tidak cukup untuk mempertahankan orang ini atau hubungan ini gitu ya. Karena di situ konfirmasinya cross. Cross itu berbicara tentang pengorbanan. Oke, di energi present, lihat tuh lukanya tuh, sedihnya, kecemasannya masih terasa sampai di energi sekarang ya. Karena apa? Ada Ace of Swords, ada Four of Swords, sama Two of Swords gitu ya. Energi sword semua, energi pemikiran semua. Bisa juga overthinking, kecemasan. Jadi di waktu sekarang tuh energinya mental banget gitu, di pikiran banget ya. Terus ini yang harus kamu pahamin, dengan Clover ada di situ. Pertama, kayak mungkin saat ini kamu belum ngerti, tapi pada saatnya, gini, aku kasih contoh aja nih supaya kamu lebih lebih bisa melihat perspektif. Kamu pasti tahu kan ketika momen misalnya ada orang nih mau naik pesawat, tapi entah dia tiba-tiba ketemu kemacetan, entah dia bangun bangun kesiangan, terus akhirnya dia nggak jadi naik pesawat itu. Tapi di beberapa waktu, di hari itu dia tahu ternyata pesawat itu terbang, lalu entah kecelakaan, entah terjadi apa, dia salah satu dari beberapa orang yang selamat gitu. Itu contohnya. Jadi mungkin ada situasi di waktu lampau yang kamu kecewa banget karena nggak dapat, atau kecewa banget karena nggak sesuai harapan kamu. Tapi itu adalah bentuk apa ya? Kayak perlindungan semesta. Tunggu dulu. Ibu. Kalau kamu masuk jalan situ kayak kayak jalur hidup kamu akan berubah gitu, bukan ke arah yang lebih baik atau mendukung progres evolusi jiwa kamu. Tapi kayak malah jadi mungkin jadi nggak baik atau bikin menjauh gitu dari track kamu, malah keluar jalur ya. Terus ini juga berbicara tentang, karena ini di waktu sekarang nih mental banget energinya, kayak proses kamu pemulihan, terus juga proses kamu untuk melihat yang tadi ya, momen kamu diselamatkan atau dibawa kembali ke jalur kamu. Terus sesuatu yang tadinya kamu nggak lihat, kamu akan lihat gitu ya. Mungkin nggak langsung, tapi kamu sedang berproses untuk itu. Karena Two of Swords dan The Coffin itu kayak tadinya ada yang tertutup gitu, lalu terungkap, atau tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Bisa juga perspektif baru kamu tentang luka kamu ya, atau tentang sesuatu yang kamu nggak dapat, terus akhirnya kamu ngerti, oh bagus, aku nggak dapet itu pada waktu itu, karena mungkin nanti aku akan jadi begini. Sama kayak pakai analogi yang tadi, orang gak jadi naik pesawat, ternyata itu bantuan semesta untuk dia, supaya dia tetap selamat gitu. Nah, di waktu yang akan datang, ini sesuatu yang paling menarik ya dari reading kamu. Nih, yang tadi aku bilang, kamu berada di titik dimana hubungan kamu itu, kamu sedang berprogres menuju hubungan-hubungan yang fulfilling. Nggak terbatas pada hubungan romantis aja. Pertemanan, pekerjaan, apapun gitu. Hubungannya tuh sifatnya dua arah. Kalau pekerjaan gitu, kamu memberikan dedikasi kamu, dan kamu juga mendapat setimpal dengan dedikasi yang kamu berikan gitu. Kamu akur sama rekan kerja kamu, atasan kamu, rekan bisnis kamu, hubungannya harmonis. Terus di waktu yang akan datang kayak ada momen bahagia, ada sesuatu yang bisa dirayakan, terus juga support system ada sesuatu yang baru buat hati kamu. Terus kalau berbicara tentang finansial ya, kayak aku melihat dengan King of Pentacles dan The Star di situ. Pertama, kalau misalnya selama ini kamu ada problem dengan finansial, jadi kayak ada pemulihan gitu, ada upgrade ya, ada kayak keadaan berprogres ke arah yang lebih baik. Terus kalau misalnya kamu nggak punya problem, justru teramplifikasi gitu. Entah keuangan kamu berlipat ganda, kamu punya pekerjaan yang lebih baik, bisnis kamu juga kayak hasilnya juga berlipat ganda, seperti itu ya. Dan kamu sudah sampai tidak cuma hasilnya banyak, tapi juga ini bisnis dan pekerjaan yang sudah ajak gitu. Kalau berbicara tentang hubungan antar manusia, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang reliable, karena King of Pentacles adalah orang-orang yang reliable, bisa dipegang. Kalau jadi partner gitu pun nggak masalah laki-laki atau perempuan, ini orang yang udah udah stabil gitu. Entah stabil tuh nggak cuman secara pekerjaan atau bisnis, tapi juga karakternya tuh udah stabil gitu ya. Terus gini, pesan aku cuma satu gitu, kamu belajar untuk buka hati kamu lagi gitu ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, luka dan kecewa itu akan selalu menjadi kayak warna-warni kehidupan kita. Cuman masalahnya, apakah setelah itu kita nutup hati gitu, jadi pahit sama hidup, jadi kayak dingin gitu, jadi orang yang apa ya, ibaratnya kalau kamu nutup hati kamu juga nutup jalan buat semesta mendatangkan hal-hal baru, hal-hal baik, orang-orang baik di hidup kamu. Gitu aja sih simpelnya. Kayak aku rasa segitu aja dulu reading kamu kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.